Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tafsir Surah Yasin halaman 9 للشيخ حمامي زادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم, supaya engkau memberikan berita ancaman kauman kepada kaum ma unzira, apa-apa unzira yang diberi berita ancaman abauhum, orang-orang tua mereka atau nenek moyang mereka. Allamu ta'lilun litanzil. Qila, ada pendapat lain, fama fi ma unzira lin nafyi. Kalau ma dalam kalimat ma unzira diberi arti nafi, artinya litunzira, memberi berita ancaman engkau Nabi Muhammad kauman kepada kaum ma'unzira, yang tidak pernah diberi berita ancaman gitu. Alam tunzar aba'uhum al-aqrabun litatawuli muddatil fatrah, karena lamanya zaman fatrah. Jadi nenek moyang mereka dalam waktu yang lama sekali tidak pernah kedatangan Nabi Rasul, sehingga tidak ada yang memberitahu siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah akan masuk neraka dan sebagainya dan sebagainya. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW cukup lama. Itu disebut zaman fatrah, mengingatkan kita tentang masalah kedua orang tua Rasulullah SAW, munculnya khilaf tentang imannya Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu, sebab kedua beliau hidup di zaman fatrah. Tapi sebetulnya tidak ada masalah. Orang yang hidup di zaman fatrah itu tidak terkena khitab syariat. Jadi tetap saja di akhiratnya selamat. Kenapa sampai Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kedua orang tua beliau dihidupkan sehingga bisa beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Itu bukan masalah supaya mereka najah fil akhirah, bukan masalah supaya mereka selamat di akhirat, bukan. Permintaan ihya'ul abawain itu supaya kedua orang tua Nabi di yaumil qiyamah nanti menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Kalau masalah najahnya pasti najah, pasti selamat. Itu sudah kaidah indah ahli sunnah wal jamaah, ahlul fatrah najun. Semua ahlu fatrah selamat di akhirat. Bagaimana mereka dikatakan tidak selamat dong, tidak ada Nabi Rasul. Ada pembahasan unik dari Syekhul Naqi Said Qiran rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum dzurriyyati wal ahbab barakatuh wa asrar fid darain amin.
tentang ahlul fatrah ini. Bagus sekali itu pembahasan itu. Jadi ringkasnya pembahasan begini, Said itu bilang Allah Ta'ala itu kuasa, kudrat, mampu memberikan ilham kepada ahlul fatrah untuk menemukan paham la ilaha illallah, tentang tauhid, bahwa Allah itu ada. Jadi ahlul fatrah itu dibikin berpikir oleh Allah Ta'ala untuk menemukan wujudullah, untuk menemukan pemahaman la ilaha illallah. Kan akal ada kan? Selagi manusia ada akal, ini saya ini sekarang yang membahas ini. Selagi manusia itu ada akal, dia bisa berpikir, mencari Tuhan bisa. Sampai menemukan wujudus shani', adanya pencipta. Mungkin, ini saya juga ini yang bicara, mungkin mereka tidak bisa melafadzkan lafadz Allah gitu. Sebab tidak ada Nabi dan Rasul yang memberitahu bahwa nama shani', nama pencipta alam adalah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu biqudratihi, dengan kudratnya Allah Ta'ala, untuk memberikan ilham kepada ahlul fatrah supaya mereka menemukan as-shani', atau boleh dibahasakan al-khaliq, pencipta alam, tanpa menemukan asma'illah al-husna. Jadi mereka tidak tahu bahwa pencipta alam itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi pemahamannya benar. Bisa dikatakan mereka menemukan la ilaha illallah tapi tidak mengerti nama. Muhammad Rasulullahnya tidak, memang Nabi Muhammad belum ada di zaman fatrah. Jadi tidak mustahil ahlul fatrah menemukan tauhid wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tanpa itu pun mereka tetap selamat. Sebab ahlul fatrah najun, semuanya selamat di akhirat. Wa qila ma bima'na alladhi. Ada pendapat lagi ma artinya alladhi, yang. Ay litundhira qauman alladhi undhira bihi aba'uhum. Supaya engkau memberikan berita ancaman dengan neraka bagi yang menentang, gitu. Qauman, kepada kaum, alladzi undhira bihi aba'uhum, yang telah diancam dengan siksa nenek moyang mereka. Fahum ghafiluna anil imani warusydi. Tetapi mereka itu lalai daripada iman dan petunjuk. Yakni ya Muhammadu, wahai Muhammad, Syekhuna Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu, itu paling tidak mau kalau mengartikan ya Muhammadu, wahai Muhammad gitu. Biasanya yang mulai kalau mengartikan itu ya Muhammadu, wahai kekasihku Muhammad, itu apa, wahai Nabi Muhammad, ta'adduban kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anzalna, kami Allah turunkan, ilaika kepada kamu, hadzal qur'ana, Quran ini, litukhawifa bihil qauma, supaya engkau menakut-nakuti al-qauma, qaum, alladzina lam yukhawwafu, yang mereka belum pernah diberikan berita ancaman yang menakutkan. Wal muradu, yang dimuradkan minal qaumi, daripada kalimat al-qaum, qaumu Quraisyin, adalah kaum kafir Quraisy. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan min zaman Ismail alaihi salam, dari zaman Nabi Ismail alaihi salam, ila zamanika, sampai ke zamanmu, ma ja'ahum, tidak datang kepada mereka nabiun, satu nabi, wala mursalun, dan tidak juga datang satu rasul.
Li'annahum karena sesungguhnya mereka ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Mereka tidak mengenal agama dan tidak mengenal syariah. Laqad sungguh-sungguh haqqa wajib al-qawlu kalimat azab siksa maksudnya. Ala aktsarihim atas kebanyakan mereka fahum la yu'minun, keadaan mereka itu tidak beriman. Ay wajibat wajib kalimatul azabi kalimat azab ala aktsarihim atas kebanyakan mereka. Lianna Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala alima bi ilmihi al-azali, Allah telah tahu dengan ilmu azalinya Allah. Ini penting ya. Jadi takdir Allah itu ada yang alimahullah, atau dengan bahasa lain takdir yang fi ilmihi ta'ala itu tidak akan berubah, itu mustahil berubah. Apapun masalah iman, kufur, rizik, apa saja yang alimallahu azalan, yang di zaman azali tidak akan berubah. Ini yang tahu hanya Allah atau orang yang diberitahu Allah. Adapun takdir Allah yang di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah. Itu makanya kita disuruh doa itu. Ya Allah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Itu saya pernah waktu belajar tauhid di Kiran dulu itu ada keterangan begini. Kama qala qad yuktab fi lawhil mahfuz mu'allaqan in ahsana fulanun mathalan fa umruhu kadza wa kadza wa in asaa fulanun mathalan fa umruhu kadza wa kadza. Terkadang di lawhil mahfuz itu dicatatnya taklik, tergantung. Kalau fulan berbuat baik umurnya 100. Kalau fulan berbuat buruk umurnya dikurangi dari 100 menjadi 70 gitu. Atau kebalikannya, kalau fulan berbuat buruk umurnya 70, kalau dia berubah baik umurnya menjadi 100 gitu. Jadi masih bisa berubah. Karena itu kita disuruh doa supaya bisa merubah catatan takdir yang tidak baik. Adapun takdir yang seperti di sini nih, alima bi ilmihil azali, ya ini nggak mungkin berubah ini. Lianna Allah Ta'ala alima bi ilmihil azali anna aktsara Quraisy la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam ka Abi Jahl wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amthalihim. Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah dan bangsa sebangsa mereka itu, Allah tahu bahwa mereka tidak akan masuk Islam nantinya. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan mengajak mereka mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa iyyadhunna nahya lam yu'athiri di Zubat itu. Kita diperintahkan mengajak orang masuk ke la ilaha illallah. Kita diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun dakwah kita nggak ada manfaatnya, nggak ada masalah, sampaikan saja. Urusan sadar tidak sadar, masuk ke tauhid tidak masuk, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sering baca di Kutubul Alawiyyin itu ada kata-kata begini. Habib-habib zaman dulu itu yang wali-wali itu prinsipnya dalam dakwah begini. Banuqimus surah wallahu yuqimul ma'na. Tugas kita ini ngurusi zahir. Ajari kitab, ajari Quran, ajari salat sunnah, ajari aurat. Wallahu yuqimul ma'na. Urusan hati murid-murid kita, urusan Allah. Ternyata itu pemahaman wirathatan min sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fal khitabu fi haqqi haula'il ashqiya'i li ta'kidil hujjati la li talabil iman. Maka khitab kepada mereka yang pasti syaqi itu yang tercatat ahlun nar, orang yang tercatat celaka, orang yang tercatat mustahil mu'min, mustahil iman, itu syaqi. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aqsuhu sa'id lam yubaddali, qalahu sahib az-Zubad. Li ta'kidil hujjah, untuk menguatkan hujjah saja. La li talabil iman, bukan untuk meminta mereka beriman. Lianna Allah Ta'ala alima annahum laysu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah Ta'ala telah tahu ilman azaliyan, dengan ilmunya Allah yang azali, bahwa mereka tidak termasuk ahlul tauhid dan ahlul iman. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah.